tadi terputus jaringannya. Mau pakai kerudung. Kalau punya bedak, kalau masker, kalau kerudung ada pitanya, maka kalau kita harus bedak langsung pada buku. Mana balon deh hilang? Oh, ambil balonnya. Ambilin balon deh. Jatuh katanya. Dari dalam biarin aja lah. Ini mah kantong anak-anak tua mungkin. Jadiin kantong urai ya. Kalau kalian mau punya kantong begini, kalau kalian mau punya mas, kalau punya mau punya begini, kalau punya motor begini, kalian harus betakdah sama ayahku, betakdah sama ibuku, sama ibu juga bisa lah. Kalau kita menolak apapun dari ayahku dan dari ibuku, kalian bisa menolong aku ini, pindahkan ke balon, masukkan ke balon. Maafin tadi keputus. Jadi ini mendengar suara balon. Neng. Jadi suara. Oke, tunggu lagi ya teman-teman yang lainnya. Ada Una. Ada video itu, nak. Mana nih? Kita tunggu lagi ya sebentar. By the way, ini yang udah on siapa ya? Boleh say hi dulu. Dede hilang.
kucingnya, tuh kucing tuh. Sok main kucing, hop. Dia mau dikerudung. Udah mulai 1:30 nih. Udah jam 1:25. Oke, sudah ada 3 orang. Boleh saya hai lagi yang udah hadir. Gak apa-apa ya, meskipun baru 3 orang. Tadinya sih mau nunggu sampai 10 orang, tapi ya mungkin karena jamnya jam siang, jam bobo siang anaknya, jadi gak apa-apa. Cicit bakal share apa itu, apa saja kunci mengendalikan emosi pada seorang ibu. Oke. Sebelumnya ada yang datang juga. Siapa nih? Boleh say hi dulu. Assalamualaikum, selamat datang. Kasih udah nambah 5 orang. Sip. Nyumput malu-malu. Nah, untuk pertama, sebelum masuk ke poin-poinnya, kita samakan dulu frame kita. Kalau menjadi orang tua itu merupakan seni dalam pengasuhan, seni dalam sehari-harinya seperti apa gitu. Bagaimana seni kita juga dalam mengendalikan emosi kita, seperti itu kan ya. Karena pasti setiap orang tua memiliki respon yang berbeda, seperti itu. Jadi titik frekuensinya samakan dulu. Kalau menjadi orang tua itu sebuah seni. Oke. Nak, pakein. Ya. Ceritanya nanti kantong ya. Mau jadi kantong, mau jadi masker. Menjadi kantong, Mak. Nah. Nanti jadi yang kantong. Oke. Wah, sudah 6 orang. 6 orang. Siapa ini? Kayaknya ada ayahnya. Iya. Oke. Ada Teh Gina ya. Halo Teh Gina. Teh Gina, halo. Setelah kita samakan samakan dulu frame kita. Kalau menjadi orang tua itu butuh seninya ya tadi. Nah, sekarang masuk ke 4 kunci dalam mengendalikan emosi. Apa? Maafin, biasa anak-anak ini jam tidur mereka. Jadi tadi Unanya izin dulu, boleh ya Una siaran jam segini gitu kan. Gak apa-apa, mereka seneng jam tidurnya dipakai main. Nah, kunci yang pertama yaitu bersabar, bersyukur, insya Allah bahagia. Aduh, terdengar sederhana, tapi dalam aplikasi kesehariannya itu loh Cit, yang kadang bikin gigit, pengen gigit, pengen makan nih, kayak gitu ya. Sama kok, hampir rata-rata setiap ibu juga mengalami hal seperti itu, karena ada banyak kejadian yang di luar ekspektasi, pastinya seperti itu. Oke. Dengan kita bersabar, kita secara gak langsung kita juga memaklumi setiap
perilaku anak kita, setiap kejadian yang di luar prediksi kita. Ya udah sabar, terus lanjut ke sabar kan, kita mencoba bersabar, sabar. Toh mereka juga hadir karena keinginan kita kan, kayak gitu. Adanya mereka hadir sebagai titipan dari Allah, seperti itu. Oke. Dan apalagi kalau usia balita seperti ini nih, waduh, kadang bikin gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi itu udah, yang satu pengen mandi, yang satu pengen makan dulu. Beragam kepengen, keinginannya macam-macam kan. Belum ayahnya juga sama. Wah, kadang kalau kitanya nggak sabar, nggak ngusap dada, nah kayak gitu. Kuncinya ya tadi yang pertama kan, dengan bersabar, bersyukur, dinikmati aja gitu, dinikmati aja. Gak apa-apa, toh hanya masa-masa seperti ini gitu, kita bisa menikmati kebersamaan, kita sama-sama bisa mendengar apa ya, bisa puas-puasin nih ngedengerin celoteh mereka, manja-manjanya mereka. Gitu. Nanti mungkin mereka juga ada masanya mau mengejar cita-cita mereka gitu kan. Mereka jarang ada di rumah dan kita bakal merindukannya gitu. Jadi ya dinikmati saja. Nah, kunci yang kedua, tenang. Kalau di komunitas kecil ada yang namanya gerakan matang, gerakan mama tenang, gerakan mama tenang. Kenapa harus tenang? Karena ketika kita mencoba untuk tenang, insya Allah gitu, kita juga bakal bisa berpikir lebih rasional, nggak mudah tersulut emosinya. Sumbu emosi kita istilahnya nggak jadi sumbu pendek, nggak mudah tersulut gitu emosinya. Dan ketika kita bisa berpikir lebih rasional, kita juga jadi lebih bisa mencari tahu kok kita jadi cepat marah, jadi cepat emosian, jadi cepat bertaring itu karena apa betul karena anak-anak kita, atau memang ada hal lain yang menyebabkan kita cepat emosian, cepat bertanduk, bertaring gitu kan. Gitu kan, ada apa gitu. Wah, sudah banyak, sudah 10 orang. Makasih ya yang udah menyempatkan hadir. Makasih. Kadang kita juga mesti tadi ya berpikir rasional. Sebenarnya yang menyebabkan kita mudah marah itu emang anak kita. Anak kita ini sebagai sumber masalahnya, atau ada hal lain gitu. Entah bisa ransel emosi kitanya, kita jadi mudah marah. Bentar. Kenapa? Oh iya, ini tempat Dede di sini. Teteh di sini, teteh di kanan. Enggak apa-apa. Mana buku? Dede, mana balon Deila? Mana balon Deila? Nih, tereng. Balon Deila warna apa? Merah ya. Oke. Maaf, biasa rebutan. Nah kayak gitulah. Tadi juga dari pagi pokoknya gak usah dihitung, gak usah aduh nanti mereka berantem rebut, nggak apa-apa, udah yang tenang aja, slow, kalem. Nah, dan dengan kitanya tenang juga, itu pun bisa menular ke anak-anak. Oh ternyata caranya Una tuh seperti ini ya, dengan tenang ya kan. Oh caranya mengendalikan sesuatu kejadian yang enggak mereka harapkan, yang mereka nggak sangka-sangka kejadian. Misalnya, aduh nggak nyangka direbut nih mainannya, tapi ya tenang aja. Mungkin
caranya seperti itu, bukan dengan bentakan, bukan dengan teriakan, bukan dengan cara kekanak-kanakan, tapi cara orang dewasa gitu kan, tenang. Nah kadang aduh susah nih, gimana mau tenang Cit gitu kan, mereka terus aja berteriak gitu kan, yang satu volumenya naik, yang ini naik 2 oktav, belum lagi naik, makin naik. Oke, kalau gitu coba kita coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 5, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, terus sampai kita mencoba untuk tenang. Kalau misalnya masih ribut aja, terus aja kita sampai tenang. Kitanya dulu yang harus tenang dalam menghadapi anak-anak. Ya boleh. Mau lewat Dede, sok mau lewat. Sok. Udah. Tadi ya tenang. Dia tadi coba tarik nafas dalam-dalam, tahan, terus sampai kita bisa sedikit tenang. Kalau aku biasanya gitu sih, bisa lebih tenang memang. Tenang dulu. Setelah itu coba baru dirangkul. Boleh kakaknya dulu misalnya, atau mau adiknya dulu boleh. Coba dialirkan emosinya, kenapa, marah kenapa gitu kan, ditanya, dialirkan emosinya, bukan dialihkan. Misalnya udah jangan nangis, stop dulu gitu, enggak, bukan gitu, tapi kita alirkan dulu emosinya gitu, kita bantu anak-anak tuh mengeluarkan dulu emosinya gitu. Atau kitanya dulu ya, boleh kitanya, ya Allah kesel sih memang, tapi gak apa-apa, karena anak juga mencontoh ke orang tuanya gitu kan. Apalagi seorang ibu pasti benar-benar jadi mengimitasi gitu kan, apa yang ibunya lakukan gitu saat saya lagi marah-marah, saya lagi nangis rengek-rengek tuh kayak gimana. Nah, itu dicontoh sama anak-anak, dan anak-anak tuh belajar cara kita juga menghadapi suatu masalah. Selain dengan tadi ya, tarik nafas, buang, kalau masih ribut atau kita masih ya Allah kok masih nggak kondisional ya, nggak kondusif lah sialnya, boleh kita pindah dulu tempat, cari tempat yang agak sedikit tenang, boleh. Tapi kalau Cici sih suka diikutin sama Ula-Ila. Kalau sebentar saya mau pergi dulu misalnya, tapi nggak bilang mau pergi, langsung aja menghindar, cari tempat. Dicoba namanya butterfly effect, butterfly hug, salah maaf. Pinjam yang Ila. Oke, ini harus dibuka dulu. Biar dibuka sih warna. Susah teh, yang digini. Ini mah kecil. Iya kecil ini mah. Yang ini mah kecil. Susah teh. Sempit. Dah lah. Maafin. Tadi sampai mana ya? Ketika udah menghindar dari mereka, menghindar dari keributan, ada satu teknik untuk menenangkan diri, mengurangi kecemasan juga, namanya butterfly hug. Nah ini tuh Cici dapat saat waktu di kelas Angel Management sama Budia dan Pak Dandi. Jadi caranya seperti ini. Cari posisi duduk ternyaman. Ternyaman boleh nyender atau boleh gimana, tapi duduk kondisinya ya. Kita duduk. Jangan ya, kecilan. Duduk senyaman mungkin. Lalu boleh pejamkan mata. Begitu. Gini. Gimana sih? Gini ya. Gini. Nah, seperti ini. Simpan tangan kita di dada kita. Sebentar ya, sebentar dulu ya.
Nah gitu. Nah, oke, sampai mana? Ini ya, simpan di sini di dada kita. Ini ceritanya ini kayak kupu-kupu gitu ya. Nah gini, oh oke gini, kayak gini. Kita di sini di dada kita. Apa? Kerudungnya ketinggalan. Sini. Oke, udah ya. Oke, udah duduk nyaman, pejamkan mata. Ini tangannya seperti kupu-kupu gini, kayak gini. Kita usap-usap dada kita, dielus seperti ini. Itu membuat kita lebih rileks gitu kan. Jadi seperti usapkan, tenang, rileks gitu kan. Rileks, meskipun di belakang mungkin berisik nih, anak-anak lagi berantem, nggak apa-apa. Kita gini aja, tenang gitu kan. Usap, tenang, kasih sugesti yang menenangkan kita gitu kan. Tenang. Ini cuma masalah sepele, ini cuma masalah yang hal kecil lah seperti itu gitu ya. Tenang, semua akan berjalan dengan lancar gitu kan. Tenang. Aku di atas, teman. Sampai kita benar-benar tenang gitu. Tapi jangan lama-lama juga, karena di belakang juga anak-anak butuh kita kan. Istilahnya kita sebagai pawang pemisah gitu ya, sebagai wasit, gak apa-apa, sama kok. Nah, tadi ya, jadi untuk tenang bisa dengan tadi ya, tarik nafas dalam-dalam, bisa dengan teknik butterfly hug. Intinya ketika kita udah tenang, insya Allah kita juga lebih mudah membimbing mereka, menenangkan mereka, jadi wasitnya tuh lebih gampang gitu. Dan kitanya juga memberi contoh ke mereka kalau menghadapi kondisi yang menegangkan tuh ya tenang aja. Oke. Lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, fokus pada kelebihan, bukan kekurangan ya. Fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Ada apa sih? Oh iya, nggak apa-apa, nanti cuci tangan. Nah kadang ketika kita tadi ya lagi emosi gitu kan, kadang yang diingat hanya kekurangannya aja. Padahal pastilah ya, setiap orang diberi ada kelebihannya dan ada keunikannya masing-masing. Dan apa ya, kita juga mesti sadar gitu. Sebenarnya ketika ada kondisi kita lagi bertengkar sama anak tuh, sebenarnya kita bukan sedang memerangi anak-anak kita, tapi kita sedang memerangi dengan diri kita sendiri. Jadi kita melawan pengendalian emosi diri kita. Itu yang paling penting. Karena tadi anak itu mungkin hanya sebagai pematik, bukan sebagai pematik ya. Simpan dari sebenarnya sumber masalah kayak gitu. Dan tadi ketika kita tidak bisa melihat kelebihan mereka, yang mungkin kekurangan mereka, hal kecil, hal sepele itu jadi hal yang besar buat kita. Contohnya tadi pagi dia bilang numpahin susu. Wah, susu gitu tumpah. Wah, ya, kalau sudut pandang cicitnya negatif, mungkin aduh ini susu mahal, aduh gitu kan, sayang susu dibuang-buang gitu kan. Tapi nggak gitu. Kalau kitanya mau mencoba berpikir positif, mungkin ya heboh banget. Mungkin mereka Deila tentunya dia lagi belajar melatih motoriknya gitu kan, bagaimana memegang gelas. Di situ ada kesempatan Deila untuk belajar memegang gelas, melatih keseimbangannya seperti itu. Dan ketika dia di stop, jangan, hati-hati misalnya, malah dia nggak ada belajarnya kayak gitu. Ih, malu itu, diliatin sama teman-teman, auratnya tutup. Malu.
ya, malu. Nah, atau misalnya nih, biasanya usia-usianya usia mau 4 tahun itu ada istilah ngeyel. Ngeyel banget, gak bisa diatur, gak bisa dikasih tahu. Itu kalau negatif. Tapi kalau sudut pandang kitanya positif, mungkin kita melihatnya ini anak jiwa leadershipnya ada, ini anak inisiatifnya ada. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kitanya juga nggak akan lebih mudah terpacu emosinya, nggak akan lebih mudah marah kayak gitu ya. Oh iya, kalau teman-teman mau bertanya boleh ditulis di komentar aja ya. Boleh tulis aja pertanyaannya apa, biar ngobrol aja gitu, ngalir. Nah, yang wah, jadi nggak kelihatan dong teh, mana ya? Nah kan inisiatif kan, inisiatif banget, kreatif, inisiatif. Untung di sini teman Unanya santai, nah, diri sendiri. Mungkin inilah yang menjadi. Oke, maaf terputus ya. Poin terakhir sih, tapi ini poin yang kayaknya paling ada banyak pengaruhnya ya ke diri kita. Yang pertama, maaf, poin keempat itu beres dengan diri sendiri. Stop, punten. Aduh. Beres dengan diri sendiri. Kok diberesin ya, kayak rumah gitu, acak-acakannya kayak gitu. Kadang kalau rumah acak-acakan ya nggak enak ya dilihatnya, sama kayak diri kita. Mana? Itu udah ambil kali. Ini yang ini nih tuh. Sedotannya mana? Mana sedotannya? Nih. Itu diambil gila. Udah mangkok. Bersih, dibersihin dulu. Ama itu. Lah, ganti aja sedotannya. Ini udah dibersihin tuh. Ya begitulah. Oh iya. Nah, beres dengan diri yang keempat ya. Beres dengan diri ini yang pertama kita harus kenali kondisi kita dulu. Tadi misalnya saat kita sedang benar-benar lelah, ya kita juga butuh istirahat dong, butuh istilahnya me time yang kalau sekarang ya nggak apa-apa. Atau mungkin ransel emosi kitanya berat nih gitu kan, terlalu berat, jadi mungkin jarang ada tempat untuk mengeluarkan unek-unek misalnya kayak gitu. Dan itu tuh butuh banget, ketika ransel emosi kita berat, kita mudah sekali tersulut sumbu emosinya kayak gitu. Beres malah. Jadi dan kita juga mesti mengendalikan emosi kita berdasarkan respon kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kondisi anak-anak yang tadi ribut gitu kan, berantem, belum lagi misalnya tetangganya aduh nih misalnya kayak gitu ya. Nah, kita mah tetap tenang aja gitu, kita tetap memberikan respon terbaik aja gitu. Kita meresponnya tidak dengan emosi juga kayak gitu, tidak secara berlebih. Kita kondisinya oke, terhubung kembali. Maafin ya, itu ada siapa ya? Ada Sali. Sali. Sama siapa ya itu? Aduh, maafin ya terputus-putus. Tadi sampai mana? Beres dengan diri ya tadi. Yang biasanya menyebabkan kita tuh merasa belum beres itu biasanya karena tadi yang pertama, karena ransel emosi kita yang keberatan. Ransel emosinya berat karena jarang dikeluarin, unek-uneknya terlalu sering memendam kayak gitu. Itu bisa jadi kita lebih mudah ini. Itu yang nyebabin kadang kita lebih cepat marah, lebih cepat emosian kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya Deila, maafin. Yang selanjutnya adanya inner child yang negatif, masa lalu yang buruk lah kayak.
kenangan-kenangan buruk semasa kita kecil, semasa kita sekolah dulu misalnya, bisa dari siapapun ya, bisa dari pergaulan atau di keluarga, itu tuh sangat mungkin terjadi. Tapi ya kita juga harus menerima dulu yang namanya luka berteman atau luka percintaan misalnya ya. Nah yang seperti itu tuh yakin ada obat. Kita pun ya kita terima. Oke, saya dulu disakiti, saya dulu dibully, terima dulu aja, terima dulu. Oke, gitu kan. Setelah diterima, lambat laun kita pun akan sembuh dengan sendirinya gitu kan. Kita recovery gitu kan. Kita terus cari cara, dimulai dari bagaimana caranya memaafkan, dan ini tuh bakal panjang banget kalau inner child dibahasnya. Waktu ada sesi pembahasan inner child ya. Siaran langsung kali ini lebih ke tadi, supaya kita tidak terlalu mudah marah, tidak terlalu mudah emosian. Itu aja mungkin ya. Alhamdulillah mungkin sudah selesai 4 kunci bagaimana kita mengendalikan emosi sebagai seorang ibu. Meskipun Cid yakin kondisi di setiap keluarga pasti berbeda, budayanya pun pasti berbeda, tapi mungkin cara penyelesaiannya pun hampir sama. Diulangi lagi ya. Jadi bersyukur, sabar, dinikmati, insya Allah bahagia. Yang kedua, apa tadi? Mama tenang, kayak gini ya. Mama tenang. Mama tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus pada kelebihannya, jangan fokus pada kekurangannya. Dan yang terakhir, yang keempat, beres dengan diri. Oke, mungkin segitu dulu sharingnya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan persiapan, mungkin mestinya dari pagi tapi jadi siang, mengganggu jam istirahatnya teman-teman dan anak-anaknya. Maafin. Sampaikan terima kasih kepada ananda-anandanya di rumah yang mengizinkan ibunya untuk belajar di sini. Terus makasih juga kepada para ayah hebat yang mengizinkan juga bunda-bundanya masih di sini ya, stay tune belajar di sini. Dan apalagi kalau yang sama-sama belajar di komunitas Ekatim, kita sampaikan terima kasih banyak sudah mengizinkan ibunya untuk terus belajarlah bareng-bareng gitu ya. Tidak ada yang ini lebih pintar, yang ini lebih hebat, tidak ada. Kita sama-sama di sini, sama-sama saling memberikan inspirasi kan, dan saling belajar. Cicit sudahi dulu siaran langsung kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan kapok ya nanti nonton siaran Cicit dan Ula dan Ila. Dadah. Mana? Ini dadah dulu dadah.